Usia 25-30 tahun adalah masa emas untuk membangun fondasi kehidupan yang lebih mapan, baik dari segi karier, keuangan, maupun hubungan pribadi. Namun, ada beberapa kebiasaan buruk yang sering dianggap remeh, padahal bisa menghambat perkembangan diri di masa depan. Di video kali ini, kita akan bahas kebiasaan-kebiasaan buruk apa saja yang harus dihindari di tahun 2025. Tonton video ini sampai selesai jika kamu ingin merubah kebiasaan buruk untuk masa depanmu dari sekarang. Banyak di antara kita yang tidak tahu kebiasaan-kebiasaan apa yang sering dilakukan, tapi tidak tahu apa dampak buruknya terhadap masa depan. Kebiasaan buruk mungkin terasa sepele, tapi efeknya bisa merambat jauh. Ia bisa mencuri waktu, menghambat mimpi, bahkan merusak hubungan. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa lepas darinya. Perubahan selalu bisa dilakukan, asalkan kita punya tekad dan kesadaran. Nah, apa saja kebiasaan buruk yang harus kita eliminasi agar hidup kita bisa berubah? Yang pertama adalah sering menunda-nunda. Kebiasaan ini seringkali dianggap wajar, tetapi sebenarnya bisa menghambat perkembangan pribadi maupun profesional. Ketika kamu menunda pekerjaan atau keputusan penting, itu artinya kamu juga menunda peluang untuk maju. Misalnya, kamu ingin memulai bisnis kecil-kecilan, tapi terus menunda karena merasa belum cukup modal atau takut gagal. Akhirnya, waktu berlalu, peluang hilang, dan kamu masih berada di tempat yang sama. Kalau saja kamu mulai dari hal kecil, seperti belajar bisnis online atau mencoba menjual produk sederhana, mungkin sekarang bisnismu sudah berkembang. Mulailah dengan membuat to-do list harian dan fokus menyelesaikan tugas paling penting lebih dulu. Jangan menunggu waktu sempurna karena waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Yang kedua, mengabaikan kesehatan. Di usia ini mungkin tubuh kita masih terasa fit, tetapi jangan salah. Kebiasaan buruk seperti begadang, jarang olahraga, atau makan junk food akan menunjukkan dampaknya beberapa tahun ke depan. Penyakit seperti hipertensi atau obesitas tidak muncul secara tiba-tiba, itu adalah hasil akumulasi gaya hidup yang buruk. Misalnya, kamu terlalu sibuk kerja sehingga sering melewatkan makan siang dan menggantinya dengan kopi atau camilan manis. Kebiasaan ini bisa memicu penyakit di usia muda. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk berolahraga ringan, seperti berjalan kaki atau yoga. Perbaiki pola makan dengan menambahkan lebih banyak sayuran dan buah. Yang ketiga, tidak mengatur keuangan. Usia 25-30 adalah waktu untuk mulai membangun fondasi finansial. Kebiasaan boros, seperti sering ikut flash sale atau membeli barang hanya karena sedang tren, bisa membuat kamu kesulitan mengatur keuangan di masa depan. Misalnya, setiap bulan gajimu habis hanya untuk memenuhi gaya hidup, tanpa ada yang disisihkan untuk tabungan atau investasi. Ketika ada kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit atau perbaikan kendaraan, kamu harus berutang. Terapkan metode 50/30/20 untuk mengelola keuanganmu, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Yang keempat, terlalu fokus pada media sosial. Media sosial memang menyenangkan, tetapi kalau tidak digunakan dengan bijak, itu bisa menjadi jebakan yang membuatmu membandingkan diri dengan orang lain. Akibatnya, kamu merasa kurang percaya diri dan menjadi tidak produktif. Misalnya, kamu menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling Instagram, melihat teman-teman yang liburan ke luar negeri, atau beli barang branded. Ini membuatmu merasa hidupmu tidak cukup baik, padahal yang kamu lihat hanya highlights dari kehidupan mereka. Batasi waktu menggunakan media sosial dengan mengaktifkan fitur pengingat waktu di aplikasi. Gunakan waktu luangmu untuk membaca buku atau belajar skill baru yang bermanfaat. Yang kelima, menghindari komitmen. Ketakutan akan kegagalan seringkali membuat orang di usia ini menghindari komitmen besar, seperti memulai hubungan serius, membeli rumah, atau mengejar karier tertentu. Padahal, komitmen adalah bagian penting dari proses pertumbuhan. Misalnya, kamu terus menunda melamar pasanganmu karena merasa belum cukup stabil secara finansial. Namun, tanpa perencanaan yang matang, hubungan bisa menjadi stagnan, dan kesempatan membangun masa depan bersama terlewatkan. Mulailah dengan membuat rencana kecil dan realistis. Komitmen bukan berarti harus sempurna,
Yang penting adalah niat dan usaha untuk berkembang bersama. Yang keenam, tidak mengembangkan diri. Dunia terus berkembang, dan jika kamu tidak belajar hal baru, kamu akan tertinggal. Mengandalkan skill yang sama tanpa memperbarui kemampuanmu adalah kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Misalnya, kamu merasa nyaman dengan pekerjaan saat ini dan berpikir tidak perlu belajar hal baru. Namun, saat teknologi baru muncul dan pekerjaanmu mulai tergantikan, kamu kesulitan beradaptasi karena tidak punya keterampilan tambahan. Luangkan waktu untuk mengikuti kursus online atau workshop. Pilih skill yang relevan dengan pekerjaanmu atau yang sedang tren, seperti data analisis, desain grafis, atau coding. Yang ketujuh, terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Sering meminta pendapat itu baik, tetapi kalau terlalu bergantung, kamu bisa kehilangan kepercayaan diri dalam membuat keputusan. Ini juga bisa membuat kamu ragu-ragu dan tidak bertindak sama sekali. Misalnya, kamu ingin memulai usaha, tetapi setiap kali teman atau keluargamu mengkritik idemu, kamu langsung membatalkannya. Akhirnya, ide itu hanya menjadi angan-angan. Dengarkan masukan, tetapi ambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk dirimu. Belajarlah menerima bahwa tidak semua orang akan setuju dengan pilihanmu, dan itu tidak masalah. Yang kedelapan, mengabaikan keseimbangan hidup. Bekerja keras itu penting, tetapi terlalu fokus pada karier tanpa memberi waktu untuk diri sendiri, atau keluarga bisa membuatmu merasa kelelahan secara emosional. Misalnya, kamu bekerja lembur setiap hari, bahkan di akhir pekan, sehingga tidak punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga atau melakukan hobi yang kamu sukai. Akibatnya, kamu merasa stres dan kehilangan motivasi. Tetapkan batasan waktu kerja, seperti berhenti bekerja setelah pukul 6 sore. Gunakan waktu luangmu untuk aktivitas yang membuatmu bahagia, seperti traveling atau olahraga. Yang kesembilan, menjaga lingkungan pergaulan yang negatif. Lingkungan pergaulan sangat memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis atau tidak mendukung pertumbuhanmu, kamu akan sulit maju. Misalnya, teman-temanmu sering mengajak nongkrong hingga larut malam, tanpa ada diskusi produktif atau rencana jangka panjang. Akhirnya, waktumu habis untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat. Cari teman yang memiliki visi dan tujuan hidup yang serupa denganmu. Bergabunglah dengan komunitas yang bisa membantu kamu berkembang, seperti klub membaca atau forum bisnis. Dan yang terakhir, tidak memikirkan masa depan. Hidup hanya untuk hari ini memang terdengar menyenangkan, tetapi tanpa perencanaan, kamu bisa kesulitan menghadapi masa depan. Misalnya, kamu merasa masih muda dan belum perlu memikirkan pensiun. Akhirnya, kamu tidak pernah menabung atau berinvestasi, dan ketika usia bertambah, kamu kesulitan mengejar ketertinggalan finansial. Nah, itu dia penjelasan beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dihilangkan agar kamu bisa berkembang dan berubah dari sekarang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, dukung channel YouTube ini agar berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa saja kebiasaan buruk yang harus dihindari. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di informasi singkat selanjutnya.